Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Afina. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai physical distancing. Physical distancing ini mengapa WHO mengubah penerapan social distancing menjadi physical distancing? Ide mengganti social distancing menjadi physical distancing untuk menjernihkan pemahaman pemerintah untuk tetap di rumah bukan berarti memutuskan kontak dengan teman dan keluarga, tetapi hanya menjaga jarak fisik agar virus tidak menyebar. Nah, apa bedanya? Pada social distancing menekankan bukan hanya jarak fisik antara satu dengan yang lain, tetapi bisa menciptakan kecenderungan untuk menutup diri secara sosial. Sedangkan physical distancing adalah menetapkan jarak fisik satu dengan yang lainnya tanpa terpisah secara sosial. Saat di kerumunan bisa menjaga jarak 1-2 meter ya. Mengapa harus diganti? Apa maksud dan tujuannya? Nah, maksud dan tujuan dari perubahan social distancing menjadi physical distancing di sini adalah supaya interaksi tetap terjaga melalui media sosial, tidak membuat saling terisolasi dengan adanya keputusan untuk di rumah saja. Berarti bisa disimpulkan bahwa social distancing adalah menjaga jarak sosial ya, sosial. Sedangkan physical distancing menjaga jarak secara fisik. Berikut ini saya akan mencuplikan sebuah video mengenai mengapa physical distancing itu perlu ya. Baiklah, ini videonya ya. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu benar-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it. Nah, dari cuplikan video tersebut dapat kita simpulkan sendiri betapa pentingnya untuk menjaga jarak ya teman-teman, entah itu physical distancing maupun social distancing. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen yang lainnya ya. Bye-bye. Bye-bye.